warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamilah Nurrohmah dengan nomor induk mahasiswa 119104015 dari kelas D Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Pada video ini saya akan mengulas atau mereview kembali materi yang sudah dijelaskan dan dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya demi memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tarekat dan Suluk 2. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang Al-Quran berupa tulisan dan Al-Quran hidup. Yang dimaksud Al-Quran berupa tulisan itu yang pertama, hurufnya dapat berubah. Yang kedua, wajib dibaca karena di dalamnya terkandung banyak informasi. Yang ketiga, Al-Quran bisa menjadi sumber masalah jika Al-Quran itu diterjemahkan oleh orang-orang atau sekelompok atau pihak kelompok yang hanya mementingkan urusannya sendiri. Survei membuktikan bahwa banyak kelompok yang menerjemahkan Al-Quran demi kepentingannya sendiri, urusannya sendiri gitu. Nah, hal ini tuh dapat memecah belah Islam. Dan yang terakhir adalah jangan mengatakan bahwa menurut Al-Quran. Maksudnya, jadi karena Al-Quran itu bersifat mujmal dan masih banyak ayat-ayat yang mutasyabihat sehingga butuh penjelasan, di mana penjelasan itu dibutuhkan dijelaskan oleh para mufasir atau para penafsir. Nah, kita sebagai manusia yang hanya mampu membaca Al-Quran, membaca arti terjemah langsung dari Al-Quran, sedangkan kita tidak mampu memahami makna lebih dalam dari Al-Quran tersebut, dari ayat-ayat tersebut. Nah, kita memahaminya itu melalui tafsir-tafsir para mufasir tentunya. Nah, ketika kita menjelaskan suatu ayat, maka gunakanlah bahwa menurut tafsiran fulan bahwa ayat ini bla 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 seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin menyatakan suatu ayat, jangan mengatakan bahwa ini berasal dari ini dari Quran gitu, ini menurut Quran, kata Quran kayak gitu. Tapi karena kita memahami ayat tersebut melalui mufasir, sehingga kita harus menyatakan bahwa itu dari mufasir, karena mufasir juga kan nggak selalu benar gitu, sedangkan Al-Quran sudah pasti benar. Jadi ketika kita menyampaikan isi langsung dari Al-Quran tetapi kita menyampaikannya salah, nanti orang-orang bisa berpersepsi bahwa Al-Quran itu salah, padahal kita menafsirkannya itu melalui mufasir, seperti itu. Adapun yang dimaksud dengan bahwa Al-Quran itu hidup adalah zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, dan sekarang itu adalah pewaris Nabi, yaitu ulama. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran hidup itu adalah yang menjelaskan isi Al-Quran, yang menjadi contoh dalam beribadah, yang berakhlak baik, yang menanamkan bibit iman, tempat bertanya, mengadu, dan berdiskusi, kemudian menjadi yang terakhir sebagai obat. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran hidup itu bahwa mereka yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki akhlak baik, memiliki akhlak Al-Quran, bukan mereka para hafiz atau hafizul Quran. Karena para hafiz dan hafizul Quran itu tidak menjamin berakhlak baik. Banyak dari mereka yang masih melakukan banyak larangan, seperti misalnya berpacaran. Berpacaran kan dilarang, tapi mereka masih melakukan, sehingga orang yang dimaksud dengan Al-Quran hidup itu mereka yang memiliki akhlak baik, seperti itu. Karena mereka yang berakhlak baik memiliki silsilah langsung kepada Nabi gitu. Karena kan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan manusia, sehingga Rasulullah itu kan akhlaknya tuh sangat mulia gitu. Nah, jadi ketika kita berusaha menjadi orang yang baik, terus kita berakhlak baik, seseorang berakhlak baik, maka itu silsilahnya sampai pada Rasulullah. Dan yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang-orang yang memiliki akhlaknya Al-Quran gitu, akhlaknya yang seperti Rasulullah, yaitu akhlakul karimah, seperti itu. Dan dalam memahami Al-Quran tentunya kita membutuhkan guru atau mursyid. Kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa adanya guru, sehingga dibutuhkannya mursyid dalam memahami Al-Quran, seperti itu. Baik, untuk materi yang kedua yaitu pandangan sufi terhadap sholatnya Nabi. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Shollu kama ro'aitumuni usolli", yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan sabdanya itu di hadapan para sahabat, sehingga kata kalian di sini merujuk kepada para sahabat. Jadi Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk melihat sholatnya, seperti itu. Nah, dalam penggalan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan sholat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dibutuhkannya pembimbing. Yang kedua, pembimbing tersebut harus ada gitu, harus jelas, harus terlihat. Yang ketiga, suara pembimbing itu keras terdengar. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembimbing harus mampu menjelaskan tentang sholat. Karena perlu diketahui bahwa sholat itu ada yang baik dan ada yang rusak, sehingga itu kenapa diperlukannya pembimbing dalam sholat untuk mengetahui tata cara sholat yang benar sebagaimana Rasulullah sholat, kemudian untuk mengetahui sholat yang baik dan sholat yang itu seperti apa, sebagaimana firman-Nya yang artinya, bila sholatnya baik maka baik pula amalannya, dan bila sholatnya buruk atau rusak maka rusak pula amalannya. Dengan itu kita juga harus memilih pembimbing atau guru yang dapat membimbing kita. Adapun syarat-syarat guru atau pembimbing adalah yang pertama, bahasanya enak didengar, jadi halus, sopan, tidak kasar, terus mudah dipahami. Terus yang kedua, ilmu agamanya luas, jadi dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Terus ibadahnya rajin, akhlaknya baik, dan menjadi Al-Quran hidup. Maksudnya yaitu menjadi memiliki kepribadian yang berakhlakul karimah, seperti itu. Adapun pembimbing yang tidak boleh dijadikan pembimbing, yang pertama, dia bahasanya enak didengar, dia sopan, namun dia tidak rajin beribadah. Yang kedua, dia misalnya rajin beribadah tapi akhlak dia masih buruk, artinya sholatnya dia masih rusak, seperti itu. Karena ketika sholat kita sudah benar atau sudah baik, maka amalan kita pun akan menjadi baik, seperti itu. Itulah urgensi dibutuhkannya pembimbing dalam sholat, karena dalam memahami sholat kita tidak bisa memahaminya sendiri. Tidak bisa hanya sekedar membaca dalam buku saja, tapi kita butuh pembimbing untuk menjelaskan apa yang telah kita baca, dan untuk menjelaskan yang sesungguhnya dari gerakan-gerakan sholat tersebut, yang sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembimbing itu adalah pewaris Nabi, yaitu para ulama. Kemudian kita sebagai umat muslim diwajibkannya kita memelihara sholat, baik itu sholat lahir ataupun sholat batin. Adapun dalil yang menjelaskan demikian adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi,
sholat lahir dan sholat batin kalian, dan laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Sholat itu merupakan ibadah sentral, ibadah yang sangat-sangat penting, ibadah penentu, sehingga ketika sholat kita rusak, maka ibadah-ibadah kita yang lain pun akan rusak. Seperti itu. Itulah kenapa kita dibutuhkannya pembimbing dalam sholat gitu, supaya kita terhindar dari rusaknya sholat. Adapun sholat yang baik itu menurut pandangan sufi yaitu sholatnya yang berzikir, dan menurut pandangan sufi sholat yang rusak itu adalah sholatnya yang tanpa zikir. Yang dimaksud sholat dengan zikir itu, jadi dia melaksanakan sholat itu tidak hanya lahirnya saja, tapi batinnya pun dia melaksanakan sholat, yaitu berzikir seperti itu. Jadi jasadnya, hatinya, fisiknya dia melaksanakan sholat, sedangkan dia yang sholatnya tanpa zikir seperti melakukan aktivitas yang gentayangan. Nah, yang dimaksud sholat tanpa zikir itu adalah dia sholat hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Dia sholat hanya sebatas di atas sejadah, bukan karena hatinya, bukan karena Allah, seperti itu. Jadi pada pembahasan ini dijelaskan bahwa kita harus sholat seperti mana Rasulullah mencontohkan kita sholat, mencontohkan sahabat sholat. Nah, kita dapat mengetahui Rasulullah sholatnya seperti apa, gerakannya seperti apa, bacaannya seperti apa dari sahabat. Nah, sahabat kita dapat mengetahuinya dari mana? Kan kita tidak sejaman gitu. Nah, dari pewaris Nabi, yaitu para ulama. Sehingga itu kenapa dibutuhkannya pembimbing atau guru untuk menjelaskan gerak-gerik sholatnya Rasulullah, untuk menjelaskan mana yang termasuk sholatnya rusak dan mana yang termasuk sholatnya baik, agar amalan kita itu baik gitu. Karena yang sholatnya baik maka akan baik juga amalannya, sedangkan yang sholatnya buruk maka akan buruk juga amalannya atau rusak, seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu akhiratun. Nah, yang dimaksud dengan akhiratun yaitu yang lain. Maksudnya jadi akhiratun itu dunia yang lain dari dunia, kayak gitu. Jadi dunia lain dari dunia. Jadi dunia adalah kehidupan lahir, akhirat adalah kehidupan batin. Maksudnya dunia itu kehidupan lahir itu gimana? Jadi kita melakukan segala aktivitas yang dapat kita dapat mengumpulkan amalan-amalan untuk di akhirat itu di dunia. Jadi dunia kehidupan lahir itu kita melaksanakan aktivitas-aktivitas dunia dengan menyeimbangkan aktivitas akhirat kita, supaya kita dapat mengumpulkan amal, menambung amal, investasi amal untuk di akhirat nanti di dunia akhirat gitu. Sedangkan kehidupan akhirat atau kehidupan batin atau dunia dunia batin itu maksudnya jadi kita melaksanakan amalan-amalan yang betul-betul lillah karena Allah, seperti sholat lahir, sholat batin, puasa, seperti itu. Nah, itu tuh kita lakukan di dunia, tapi itu dapat mengantarkan kita ke akhirat. Nah, jadi dunia itu mengantarkan kita pada kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang benar-benar nyata, yaitu kehidupan akhirat. Nah, kelak di akhirat seluruh manusia, seluruh makhluk akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali untuk mengingat Allah. Gitu. Jadi maksud untuk dihidupkan dan dibangkitkan kembali itu untuk mengingatkan mereka kepada Allah Sang Pencipta, pada mereka-mereka yang sudah melupakan Allah di dunia. Allah menciptakan seluruhnya itu berpasang-pasangan. Begitupun dengan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu berpasang-pasangan. Dunia yang kita lakukan dengan baik, aktivitas lahirnya dengan baik, itu dapat mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat yang baik juga.
Jadi dikatakan bahwa dunia itu adalah ladang akhirat, dimana kita bisa menabung amal-amal untuk di akhirat nanti. Kita di akhirat bisa menuai apa yang telah kita lakukan di dunia. Nah, kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Maksudnya, berzikir, kehidupan dengan zikir itu lebih baik. Jadi yang selalu berzikir, hatinya bersama Allah, selalu mengingat Allah, itu menjadi tolak ukur diterimanya amalan manusia tersebut. Jadi yang dimaksud kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia itu adalah mereka yang hatinya selalu bersama Allah, selalu berzikir, mengingat Allah, seperti itu. Dan bukti amal diterima itu adalah akhlak mulia, gitu. Nah, pada materi akhiratun ini dapat kita simpulkan bahwa antara kehidupan dunia dan akhirat itu saling berkesinambungan, saling mendukung, di mana kehidupan dunia itu dapat mengantarkan kita kepada akhirat, atau yang dapat dikatakan kehidupan dunia itu adalah ladangnya akhirat. Nanti di akhirat kita bisa menuai apa-apa yang telah kita tanam selama di dunia. Nah, suatu saat di akhirat itu kelak kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dibangkitkan pikirannya untuk mengingat Allah kembali. Karena selama di dunia kita telah lupa kepada Allah, maka Allah akan bangkitkan kembali, akan hidupkan kembali manusia yang melupakannya untuk ingat kembali kepada Sang Penciptanya, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus mampu selalu melibatkan Allah, hatinya bersama Allah, selalu berzikir kepada Allah, agar kehidupan akhirat kita lebih baik, seperti itu. Dan dalam pandangan Sufi, yang dimaksud dengan akhiratun itu kehidupan batin itu adalah berzikir. Sedangkan yang kehidupan dunia itu ibadah lahir, dan ibadah batinnya itu zikir, seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu sesat atau bid'ah dalam pandangan thoriqoh. Yang dimaksud bid'ah dalam pandangan thoriqoh yaitu seseorang yang hatinya lupa kepada Allah. Dalam melaksanakan sholat dia tidak khusyuk, sehingga sholatnya menjadi rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud sesat atau bid'ah dalam pandangan thoriqoh itu adalah dia yang lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak melibatkan Allah, tidak ada Allah dalam hatinya, dan sholatnya pun hanya sebatas di atas sejadah dan tidak khusyuk, seperti itu. Itulah kenapa kita dibutuhkannya seorang pembimbing, supaya kita tidak sesat dalam menjalankan ibadah. Dan pada sesat atau bid'ah di sini itu tidak membahas bid'ah dalam hal syariat, karena ini dapat menimbulkan keresahan atau perpecahan pada umat Islam. Jadi pembahasan sesat atau bid'ah di sini itu adalah pembahasan bid'ah dan sesat dalam pandangan thoriqoh. Nah, pada umumnya kita jumpai atau kita ketahui bahwa yang dikatakan sesat itu ketika kita melaksanakan ibadah di mana ibadah itu tidak Rasulullah contohkan. Nah, orang-orang kebanyakan menilainya dengan kata bid'ah. Jadi ketika orang-orang melaksanakan ibadah di mana ibadah itu Rasulullah tidak melakukannya, orang-orang dengan mudahnya menilai bahwa orang itu bid'ah, orang itu sesat, seperti itu. Padahal kita mengetahui sesuatu, perilaku Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, dan ketetapan Nabi dan lain sebagainya itu hanya dari hadis, hanya dari Al-Quran. Kita tidak hidup sejaman dengannya. Jadi rasanya kurang relevan atau kurang pantas ketika kita menilai seseorang dengan sebutan bid'ah atau sesat karena melihat ibadahnya yang tidak sesuai dengan Nabi. Padahal belum tentu setiap ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu kan sesat, gitu. Ada penggalan hadis yang berbunyi,
Sesungguhnya perkataan yang baik itu adalah perkataan kitabullah, atau sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara atau amalan yang diada-adakan, dan setiap perkara atau amalan yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada penggalan hadis itu dapat kita lihat atau dapat kita pahami bahwa sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan kitabullah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Nah, tentu benar adanya sabda itu benar. Nah, benar kalau kitabullahnya dipegang oleh para pewaris Nabi, karena Nabi dan pewaris Nabi adalah Al-Quran hidup, seperti itu. Sedangkan perkataan kitabullah itu bisa menjadi salah ketika kitabullah itu dikatakan atau dipegang oleh selain pewaris Nabi. Mereka hanya menerjemahkan, menafsirkan sesuka hati mereka, sehingga hal itu bisa menjadi kesalahan atau bahkan kesesatan. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah pewaris Nabi. Nah, karena kita tidak sezaman dengan Nabi, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Nah, karena kita tidak sezaman dengan Nabi, maka kita dapat mengetahui petunjuk-petunjuk Rasulullah atau aktivitas Rasulullah itu dari mana? Dari pewaris Nabi. Nah, adanya pewaris Nabi ini dapat mengantarkan kita kepada ibadah-ibadah yang atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ibadah itu datangnya dari para pewaris Nabi, para pemegang kitabullah, tidak bisa kita dengan mudahnya mengatakan bahwa itu bid'ah, bahwa itu sesat, karena mereka para pewaris Nabi memiliki pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Tidak seperti kita yang memahami hanya sebatas dengan membaca, gitu. Mereka memahami dengan membaca, berguru, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya bahwa pewaris Nabi itu siapa? Ulama atau pembimbing. Nah, pembimbing yang baik itu seperti apa? Ya, mereka yang berakhlak baik, yang rajin ibadah, yang terdapat Al-Quran hidup dalam dirinya, selalu ada Allah dalam hatinya. Mereka-mereka yang selalu melibatkan Allah, yang berakhlakul karimah, sehingga ketika kita melihat suatu perkara yang datangnya dari bukan pemegang kitabullah, itu mungkin dapat dikatakan sesat karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pewaris Nabi atau ulama itu sudah dijamin karena itu merupakan pewaris Nabi, kayak gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menghukumi seseorang atau menilai seseorang atau menjudge seseorang dengan sebutan sesat atau bid'ah karena melihat ibadahnya yang tidak sama seperti Rasulullah, yang tidak dicontohkan Rasulullah. Misalnya Rasulullah tidak mencontohkan ibadah A, tapi ulama tersebut mencontohkan ibadah A. Nah, kita tidak boleh gampang menilai itu adalah sesat atau bid'ah karena kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah, sedangkan pewaris Nabi itu mereka yang memiliki Al-Quran hidup di dalam dirinya, seperti itu. Jadi mereka dapat mempertanggungjawabkan. Nah, jadi apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu sesat atau tidak kembali nyaruh pada dirinya? Karena mereka tidak memiliki mursyid atau tidak memiliki pembimbing dalam hidupnya. Dalam menjalani kehidupan dan aktivitas tentunya kita memerlukan memerlukan pembimbing. Nah, itulah kenapa pembimbing itu sangat penting supaya kita tidak salah arah, tidak gampang menilai suatu perkara dan dapat mengetahui mana yang benar dan yang buruk. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 72 yang artinya, dan barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Nah, maksud dari ayat ini dipahami bahwa
orang-orang yang buta pada dunia, yaitu orang-orang yang tidak mengenal pembimbing, yang tidak mengenal syekh, yang tidak mengenal guru, yang tidak mengenal mursyid. Sedangkan mereka yang buta akhirat yaitu mereka yang tidak melaksanakan zikir, tidak melibatkan Allah, tidak ada Allah dalam hatinya. Jadi siapapun orangnya yang tidak melibatkan Allah dalam hatinya, dalam dirinya, dalam hidupnya, tidak terdapat Allah tidak dalam dirinya, terus tidak berzikir, maka hidupnya penuh kesesatan. Nah, orang tersebut tidak pantas dijadikan sebagai seorang pembimbing walaupun dia banyak ilmu, seperti itu. Nah, jadi hikmah pada materi sesat dan bid'ah dalam perspektif thoriqoh ini, kita tidak bisa menghukumi suatu ibadah yang tidak dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW sebagai suatu ibadah yang bid'ah atau sesat, karena para pewaris Nabi memiliki ilmu-ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mereka itu dijamin, para pewaris Nabi itu memiliki menjadi Al-Quran hidup gitu. Jadi kalau datanya dari ulama, tidak bisa kita menghukuminya langsung dengan suatu perkara itu sesat. Sedangkan kan pewaris Nabi yang sesungguhnya itu yang memiliki akhlak baik, terus ada Quran dalam dirinya, Quran hidup, seperti itu. Jadi kita lihat ulama pewaris Nabi yang memang memiliki kriteria seperti itu, seperti yang dikatakan Rasulullah gitu. Jadi kita tidak boleh gampang menilai bahwa suatu ibadah itu sesat atau bid'ah gitu. Jadi yang dimaksud sesat atau bid'ah itu mereka yang lupa diri kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian pemaparan materi atau pemaparan ulasan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaiannya, karena saya masih banyak belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.